Selamat datang di ruang cerita. Tempat di mana kisah-kisah penuh makna, misteri, dan pelajaran hidup hadir untuk menginspirasi dan menggugah hati. Di sini, kita akan menjelajahi cerita-cerita penuh hikmah, kisah nyata yang menggetarkan jiwa, serta legenda yang mengandung pesan mendalam. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Pastikan untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan cerita terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Cerita mana yang paling menginspirasi atau ingin kamu dengar selanjutnya? Kami ingin mendengar pendapatmu. Di sebuah desa yang makmur, hiduplah seorang pria bernama Haji Malik. Ia dikenal sebagai orang terkaya di desa tersebut. Rumahnya besar dengan pilar-pilar kokoh, pagar tinggi, dan halaman luas yang dihiasi mobil-mobil mewah. Ia sering berpakaian rapi, mengenakan baju koko mahal dan peci yang selalu terlihat baru. Setiap Jumat, ia berada di saf depan masjid, menyumbangkan sejumlah uang yang tak sedikit, sehingga banyak orang segan padanya. Namun, di balik semua itu, banyak bisik-bisik tentang asal-usul kekayaannya. Beberapa orang mengatakan ia mendapatkan hartanya dengan cara yang tidak halal. Ada yang bilang ia mempraktikkan riba dalam bisnisnya, ada pula yang menyebutkan ia terlibat dalam proyek korupsi dengan pejabat tinggi. Tak sedikit orang yang merasa pernah ditipu olehnya dalam transaksi bisnis, tetapi mereka takut berbicara karena kekuasaan dan uangnya bisa membungkam siapa saja. Haji Malik dan keluarganya. Meski memiliki kekayaan melimpah, kehidupan rumah tangga Haji Malik jauh dari kata bahagia. Istrinya, Halimah, sering sakit-sakitan. Dokter sudah sering dipanggil ke rumah, tetapi tak ada penyakit yang jelas. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, wajahnya pucat, matanya sering sembab seolah sering menangis. Anaknya yang paling tua, Rizal, adalah pemuda pemalas. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berfoya-foya, menghamburkan uang di kafe-kafe mahal dan berjudi online. Ia jarang pulang ke rumah kecuali untuk meminta uang. Sudah beberapa kali ia terlibat masalah, tetapi setiap kali itu terjadi, Haji Malik selalu menutupinya dengan uang. Anak keduanya, Lina, seorang gadis muda yang juga hidup dalam kemewahan. Setiap bulan, ia mengganti ponsel dengan model terbaru dan belanja barang-barang bermerek. Namun, ia tidak memiliki rasa hormat kepada orang tuanya. Ia sering membentak ibunya dan jarang pulang ke rumah karena lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-teman sosialitanya. Meskipun hartanya melimpah, rumah Haji Malik terasa kosong dan penuh ketegangan. Ia sendiri sebenarnya menyadari bahwa keluarganya berantakan, tetapi ia tidak pernah merasa bahwa itu ada hubungannya dengan cara ia mendapatkan uang. Desas-desus di desa. Warga desa mulai curiga dengan harta Haji Malik. Dalam beberapa tahun saja, bisnisnya berkembang pesat, sementara banyak pengusaha lain justru gulung tikar. Mana mungkin seseorang bisa kaya secepat itu kalau tidak pakai cara haram? Bisik seorang pedagang di warung kopi. Aku pernah dengar dia meminjamkan uang dengan bunga yang mencekik. Banyak orang yang akhirnya bangkrut karena terjerat hutang padanya, sahut seorang lelaki tua. Ada juga yang bilang dia terlibat proyek pemerintah yang penuh korupsi. Makanya, hartanya terus bertambah. Sementara rakyat kecil tetap miskin, tambah yang lain. Walaupun banyak yang membicarakannya di belakang, tak ada satupun yang berani menegurnya secara langsung. Mereka tahu bahwa Haji Malik memiliki banyak koneksi dan bisa menghancurkan siapa saja yang berani menentangnya. Kedatangan Ustaz Rahman. Di desa itu, ada seorang ustaz bernama Rahman, seorang pemuka agama yang dikenal jujur dan berani mengatakan kebenaran. Suatu hari, ia datang ke rumah Haji Malik, mengajaknya berbicara. "Assalamualaikum,
Haji Malik, sapanya ramah. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan masuk, jawab Haji Malik dengan senyum sopan, meskipun dalam hatinya ia bertanya-tanya apa tujuan kedatangan Ustaz ini. Setelah mereka duduk, Ustaz Rahman memulai pembicaraan dengan lembut. Haji Malik, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya anggap penting. Saya tahu Anda adalah orang yang sangat sukses, tetapi saya juga mendengar banyak desas-desus tentang cara Anda mendapatkan harta. Saya harap Anda tidak tersinggung, tetapi sebagai seorang Muslim, kita harus selalu mengingat keberkahan dalam rezeki kita. Haji Malik tersenyum tipis, tetapi sorot matanya berubah dingin. Ustaz, orang-orang selalu iri pada kesuksesan orang lain. Saya bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Apa salah saya kalau saya kaya? Menjadi kaya tidak salah, Haji, kata Ustaz Rahman. Tetapi cara mendapatkan kekayaan itu yang penting. Jika harta kita berasal dari riba, korupsi, atau penipuan, maka harta itu hanya akan membawa kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Haji Malik mendengus pelan. Ustaz, saya menyumbang ke masjid setiap minggu. Saya membantu orang-orang miskin di desa ini. Apakah itu tidak cukup untuk menebus kesalahan saya, kalaupun memang saya salah? Ustaz Rahman menghela napas. Haji, sedekah dari harta haram tidak akan membawa berkah. Seperti seseorang yang mencuci tangan dengan air kotor, ia tetap tidak akan menjadi bersih. Saya hanya ingin mengingatkan, sebelum semuanya terlambat. Haji Malik merasa tersinggung. Ia menegakkan tubuhnya, menunjukkan ketidaksenangan. Ustaz, saya menghormati Anda, tetapi saya rasa saya tahu apa yang saya lakukan. Saya rasa Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Ustaz Rahman tersenyum kecil dan mengangguk. Baiklah, Haji. Saya hanya menyampaikan amanah. Semoga Allah selalu membimbing kita. Setelah Ustaz pergi, Haji Malik termenung sejenak. Kata-kata Ustaz itu mengganggunya, tetapi ia menepisnya dengan cepat. Ah, dia hanya tidak mengerti dunia bisnis, pikirnya. Ia lalu kembali sibuk dengan urusannya, tidak menyadari bahwa peringatan itu adalah kesempatan terakhirnya untuk bertaubat sebelum musibah besar datang. Haji Malik duduk di ruang kerjanya yang mewah. Di hadapannya, berjejer laporan keuangan dari berbagai bisnisnya. Angkanya terus naik, dan itu membuatnya bangga. Namun, bayangan pertemuan dengan Ustaz Rahman tadi siang masih terngiang di kepalanya. Sedekah dari harta haram tidak akan membawa berkah. Ia menghela napas dan mencoba mengabaikannya. Baginya, selama ia masih bisa menikmati kekayaannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ia tidak tahu bahwa peringatan itu bukan sekadar kata-kata kosong. Musibah pertama, Rizal terjerat judi dan narkoba. Malam itu, telepon rumah berdering keras. Dari ujung telepon, suara seseorang terdengar panik. Pak Malik, ini saya, Reza, teman anak Bapak. Ada apa malam-malam begini? Tanya Haji Malik, sedikit kesal karena tidurnya terganggu. Pak, Rizal ditahan polisi. Dia ketahuan pakai narkoba di klub malam. Jantung Haji Malik berdegup kencang. Apa? Di mana dia sekarang? Di kantor polisi, Pak. Saya ikut diamankan tadi, tapi saya berhasil keluar lebih dulu. Saya sarankan Bapak segera datang. Tanpa pikir panjang, Haji Malik bergegas ke kantor polisi. Sampai di sana, ia melihat Rizal duduk di dalam sel, wajahnya kusut, matanya merah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Seorang polisi mendekatinya. Pak Malik, ini bukan pertama kalinya anak Anda tertangkap karena narkoba. Kami sudah mengingatkan sebelumnya. Haji Malik mengangguk dengan senyum palsu. Saya mengerti, Pak. Bisa kita selesaikan secara baik-baik? Polisi itu menatapnya tajam.
Hukum tetap hukum, Pak Malik. Tapi, Anda tahu sendiri cara mainnya. Tanpa ragu, Haji Malik mengeluarkan segepok uang dari dalam tasnya. Polisi itu mengambilnya, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Beberapa menit kemudian, Rizal dikeluarkan dari sel. Di perjalanan pulang, Haji Malik memarahi putranya. Kau ini benar-benar membuat malu keluarga. Sudah berapa kali aku menutupi kesalahanmu? Rizal hanya tertawa sinis. Tenang saja, Pak. Kan Bapak selalu bisa menyelesaikan semuanya dengan uang? Jawaban itu membuat dada Haji Malik sesak. Tapi ia tetap diam, berpikir bahwa masalah ini bisa dikendalikan seperti biasa. Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari bencana yang lebih besar. Masalah bisnis, kasus korupsi terungkap. Beberapa hari setelah insiden Rizal, Haji Malik mendapat panggilan dari seorang koleganya, Tuan Surya, seorang pejabat tinggi yang sering bekerja sama dengannya. Haji Malik, kita dalam masalah besar, kata Tuan Surya dengan suara tegang. Apa maksudmu? KPK mulai menyelidiki proyek jalan tol yang kita kerjakan tahun lalu. Ada laporan tentang anggaran yang tidak sesuai dan indikasi korupsi. Mereka akan menggeledah kantor kita dalam waktu dekat. Haji Malik tercekat. Proyek jalan tol itu adalah salah satu sumber keuntungannya yang terbesar. Jika terbongkar, itu bisa menghancurkan segalanya. Kau harus melakukan sesuatu, Surya. Kita tak bisa membiarkan ini terjadi. Aku sudah mencoba menghubungi orang-orangku di dalam, tapi situasinya sulit. Jika mereka menemukan bukti kuat, kita bisa berakhir di penjara. Haji Malik mulai panik. Ia tahu, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang, terutama jika yang mengejarnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Beberapa hari kemudian, seperti yang dikhawatirkan, tim penyidik datang menggeledah kantornya. Berita itu menyebar dengan cepat. Televisi dan media online mulai menayangkan skandal tersebut. Pengusaha Haji Malik diduga terlibat korupsi dalam proyek jalan tol. Penduduk desa yang dulu segan padanya kini mulai membicarakannya dengan nada meremehkan. Aku sudah menduga dari dulu, cepat kaya pasti ada main kotor. Makanya, kalau cari uang jangan pakai cara haram. Haji Malik berusaha keras untuk menutupi semuanya. Ia menyewa pengacara terbaik, menyuap beberapa orang, dan berusaha menghilangkan bukti-bukti yang bisa menjatuhkannya. Tapi upayanya sia-sia. Penyelidikan semakin dalam, dan tekanan dari masyarakat semakin kuat. Di rumah, Halimah, istrinya, semakin sakit-sakitan. Ia sudah tidak sanggup menghadapi semua beban ini. Apa yang sudah kau lakukan, Malik? Katanya dengan suara lirih. Apa benar semua harta kita berasal dari jalan yang salah? Jangan bicara seperti itu, bentak Haji Malik. Aku melakukan ini semua untuk keluarga kita. Tapi lihatlah, apa kita bahagia? Rizal hancur, Lina tak peduli pada kita, dan sekarang seluruh desa mencemooh kita. Untuk pertama kalinya, kata-kata istrinya menancap dalam di hati Haji Malik. Tapi ia tetap menyangkalnya. Puncak konflik, kehancuran total. Suatu malam, sebuah tragedi besar terjadi. Rizal, yang kecanduan judi dan narkoba, kehabisan uang. Ia tahu bahwa ayahnya dalam masalah, tetapi kebutuhannya akan uang tidak bisa ditahan. Ia mulai meminjam uang dari bandar narkoba dengan janji akan segera melunasinya. Namun, saat waktu pembayaran tiba, ia tidak bisa membayar. Para penagih utang datang ke rumah Haji Malik dengan brutal. Bra, bra, bra. Pintu rumah diketuk dengan keras. Haji Malik yang baru saja ingin tidur terbangun kaget. Ia bergegas ke ruang tamu dan melihat beberapa pria berbadan besar dengan wajah garang berdiri di depan pintu. Apa maumu? Tanyanya dengan suara gemetar. Sederhana, Haji. Anakmu punya utang ratusan juta pada kami. Kami ingin uang kami sekarang juga. Haji Malik terkejut. Rizal, apa ini benar?
Rizal yang bersembunyi di belakang hanya menunduk tanpa bicara. Kami tidak punya waktu lama, Haji, kata salah satu pria itu. Bayar sekarang atau kami akan buat perhitungan. Haji Malik sadar bahwa ia sudah kehilangan banyak aset akibat kasus hukumnya. Ia benar-benar kehabisan uang tunai. Saya butuh waktu, katanya. Tidak ada waktu, pria itu berteriak. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka menarik Rizal dan memukulinya. Istrinya yang melihat itu menjerit ketakutan. Jangan sakiti anakku. Tetapi para penagih utang tidak peduli. Rizal dipukuli hingga wajahnya berlumuran darah. Saat Haji Malik mencoba menghentikan mereka, ia sendiri didorong hingga terjatuh. Saat itulah Halimah tiba-tiba jatuh pingsan. Ibu! Lina yang baru pulang berteriak dan berlari menghampiri ibunya. Apa yang terjadi pada ibu? Haji Malik berusaha membangunkan istrinya, tetapi tubuhnya lemas. Ia menyentuh wajahnya yang pucat dan dingin. Halimah! Bangun, Halimah! Namun, Halimah tidak merespons. Dengan panik, ia membawa istrinya ke rumah sakit. Tapi dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Maaf, Pak. Istri Anda mengalami serangan jantung. Kami sudah berusaha, tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan. Haji Malik terpaku. Dunia seakan runtuh. Istrinya meninggal karena stres berat akibat masalah yang ia ciptakan. Rizal masuk rumah sakit karena luka-lukanya. Bisnisnya hancur, asetnya disita. Nama baiknya sudah tercoreng selamanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Haji Malik merasa benar-benar kalah. Di tengah kepedihan, ia akhirnya menyadari satu hal. Semua kekayaannya tidak ada gunanya. Tapi, apakah masih ada kesempatan baginya untuk menebus semua kesalahannya? Haji Malik terduduk di depan kamar jenazah rumah sakit. Matanya kosong, pikirannya melayang. Istrinya, Halimah, yang telah menemaninya selama puluhan tahun, kini terbujur kaku. Tak ada lagi suara lembutnya, tak ada lagi tatapan penuh kasih yang dulu sering ia abaikan. Di sampingnya, Lina menangis tanpa henti, sementara Rizal masih tak sadarkan diri di ruang perawatan akibat luka-lukanya. Haji Malik meremas wajahnya. Dadanya terasa sesak. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Ustaz Rahman datang menghampirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bersabarlah, Haji Malik. Ini adalah ujian dari Allah, kata sang ustaz dengan suara lembut. Haji Malik menoleh perlahan. Matanya basah, tetapi gengsi dan egonya masih berusaha bertahan. Ujian? Suaranya terdengar getir. Ini bukan ujian, ustaz. Ini hukuman. Aku kehilangan semuanya. Istriku, anakku terluka, bisnisku hancur, dan namaku menjadi bahan hinaan seluruh desa. Ustaz Rahman menatapnya penuh iba. Haji, tidakkah kau melihat bahwa semua ini adalah akibat dari apa yang kau lakukan selama ini? Haji Malik terdiam. Kau membangun kekayaan dengan harta yang tidak halal. Kau memberi makan keluargamu dari uang haram. Maka lihatlah akibatnya. Anakmu terlena dalam dunia kemaksiatan, keluargamu hancur, dan sekarang, istrimu meninggal dalam penderitaan. Kata-kata itu menancap dalam di hati Haji Malik. Ia tak bisa lagi menyangkalnya. Air matanya mengalir perlahan. Bukan karena kemarahan, bukan karena kehilangan, tetapi karena penyesalan yang mendalam. Apa gunanya semua hartaku jika akhirnya aku kehilangan segalanya? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Haji Malik merasa dirinya benar-benar hina dan tak berdaya. Kehancuran yang sempurna. Setelah pemakaman Halimah, situasi semakin memburuk. 1. Rizal dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Luka-luka fisiknya mungkin bisa sembuh, tetapi luka dalam hidupnya tak bisa dihapus begitu saja. Ia kehilangan banyak darah akibat dipukuli para rentenir, dan dokter mengatakan bahwa ia mengalami kerusakan hati akibat narkoba yang dikonsumsinya selama bertahun-tahun. 2. Kasus korupsi yang menjerat Haji Malik semakin kuat.
Asetnya dibekukan, rumah dan mobilnya disita. Pengacaranya sudah tak bisa berbuat banyak. 3. Lina mulai membenci ayahnya. Ia menyalahkan Haji Malik atas semua penderitaan keluarganya. Ayah yang menyebabkan ini semua. Kalau saja ayah mencari rezeki dengan cara yang benar, ibu tidak akan mati seperti ini. Rizal tidak akan hancur. Kita tidak akan dipermalukan seperti ini. Tamparan kata-kata Lina membuat Haji Malik semakin tenggelam dalam penyesalan. Ia ingin meminta maaf, tetapi apa gunanya permintaan maaf sekarang? Setelah semua yang terjadi, akhirnya tibalah hari yang paling ditakutinya. Haji Malik resmi ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kesadaran di dalam penjara. Hari pertama di sel penjara adalah hari paling menyakitkan dalam hidupnya. Dulu, ia adalah seorang pria kaya yang dihormati, disegani, dan ditakuti. Kini, ia hanyalah seorang narapidana yang duduk di lantai sel yang dingin, memakai baju tahanan berwarna oranye. Tak ada lagi rumah megah. Tak ada lagi mobil mewah. Tak ada lagi pelayan yang siap melayaninya. Hanya kesunyian dan penyesalan. Suatu malam, saat ia berbaring di ranjang besi yang keras, ia menangis. Tangisan yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ya Allah, aku telah tersesat terlalu jauh. Aku telah menghancurkan hidupku sendiri. Aku telah membawa kehancuran bagi keluargaku. Aku telah menukar kebahagiaan dengan kekayaan yang ternyata hanya membawa bencana. Tangannya bergetar saat ia mulai mengangkatnya ke atas. Ya Allah, masihkah ada ampunan untukku? Di dalam penjara, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Haji Malik mulai belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ia mulai membaca Al-Quran, sesuatu yang selama ini hanya ia lakukan untuk formalitas semata. Ia mulai sholat tahajud, menangis di sepertiga malam, meminta ampunan kepada Allah atas semua dosa yang telah ia lakukan. Dan yang paling penting, ia mulai menerima bahwa inilah balasan atas perbuatannya. Setelah bebas, mencari pengampunan. Setelah bertahun-tahun di penjara, Haji Malik akhirnya bebas. Namun, dunia di luar sudah tidak sama lagi. Ia kini hanyalah seorang lelaki tua yang berjalan tertatih tanpa harta, tanpa kekuasaan, tanpa istri, dan tanpa keluarga yang peduli. Lina telah meninggalkannya dan memilih hidup jauh darinya. Rizal telah meninggal di rumah sakit akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Ia benar-benar sendirian. Namun, ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia tidak ingin menjalani sisa hidupnya dalam kehampaan. Ia memutuskan untuk pergi ke desa kecil di pinggiran kota, jauh dari tempat ia dulu hidup bergelimang harta. Di sana, ia mengabdikan diri sebagai penjaga masjid. Setiap hari, ia membersihkan lantai masjid, menyapu halaman, dan memastikan tempat ibadah selalu dalam keadaan bersih. Tak ada yang tahu bahwa dulu ia adalah seorang jutawan. Ia tak peduli. Hatinya kini lebih tenang daripada ketika ia memiliki segalanya. Pertemuan terakhir dengan Ustaz Rahman. Suatu hari, saat ia sedang menyapu halaman masjid, seseorang menghampirinya. Haji Malik. Haji Malik menoleh. Wajahnya sudah jauh lebih tua dari sebelumnya, rambutnya memutih, tetapi matanya tak lagi menyiratkan kesombongan. Ustaz Rahman berdiri di hadapannya. Subhanallah, jadi ini yang kau lakukan setelah bebas? Tanya sang ustaz, terharu melihat perubahan besar dalam diri Haji Malik. Haji Malik tersenyum lemah. Ustaz, dulu aku pikir kebahagiaan itu ada pada uang, rumah besar, dan mobil mewah. Tapi setelah kehilangan semuanya, aku baru sadar, kebahagiaan sejati ada dalam keberkahan dan ketenangan hati. Ustaz Rahman mengangguk. Alhamdulillah, Allah Maha Pengampun, Haji. Selama kau masih hidup, selama kau masih bertaubat, selama kau masih mau berbuat baik, insya Allah, dosamu akan diampuni. Haji Malik mengusap matanya yang berkaca-kaca. Aku tak bisa mengembalikan masa lalu, Ustaz. Aku telah menghancurkan keluargaku. Aku telah kehilangan istri dan anakku. Tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan melakukan kebaikan.
Semoga Allah menerima taubatku. Ustaz Rahman menepuk pundaknya dengan lembut. Semoga Allah menerima amalmu, Haji Malik. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepadanya. Pesan moral. Kisah ini menjadi pengingat bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Haji Malik memiliki segalanya, tetapi akhirnya kehilangan semuanya. Keluarga yang tidak harmonis. Anak-anak yang rusak. Kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran dan kehancuran. Namun, Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali. Kebahagiaan sejati bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi dari seberapa berkah dan halal harta tersebut. Maka, berhati-hatilah dalam mencari nafkah. Karena harta haram hanya akan menjadi bencana.